Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok satu, kelompok Pulau Papua, akan mempresentasikan tugas kami terkait termodinamika dan interaksi atmosfer laut di lepas pantai Pulau Papua. Nah, untuk anggota kelompok satu atau kelompok Pulau Papua ada Rizky Syarif 128-17032, Jessica Amanda Bintang 128-18003, Muhammad Haikal Fikri 128-18008, dan Frank Leonard Tonsolu 128-18013. Nah, untuk pembahasannya dimulai dari kondisi geografis Pulau Papua. Untuk profil wilayahnya, dilihat secara astronomis, Pulau Papua itu terletak di 0 derajat 20 menit lintang selatan sampai dengan 10 derajat 42 menit lintang selatan dan membentang dari 131 derajat bujur timur sampai 151 derajat bujur timur. Sebagian besar wilayahnya merupakan hutan hujan tropis yang disebabkan oleh banyaknya lembah dan pegunungan tinggi. Untuk luas wilayah Papua sendiri itu adalah 786.000 km persegi. Namun yang menjadi bagian dari wilayah Indonesia itu hanya 418.707,7 km persegi, yang mana wilayah lainnya itu masuk ke wilayah Papua New Guinea. Nah, untuk profil iklim dari Pulau Papua sendiri itu, kondisi iklim di Papua cukup ekstrim dengan curah hujan antara 1.800 mm sampai 3.000 mm per tahun dengan kelembapan berkisar antara 80% sampai dengan 89%. Kondisi iklim tersebut ikut mempengaruhi persebaran penduduk di sana hingga menjadi tidak merata. Next. Selanjutnya mengenai pembahasan dari siklus air. Nah, jadi untuk proses siklus air sendiri itu atau biasa disebut dengan siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya, yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut dengan siklus. Tiga proses utama siklus air atau siklus hidrologi yaitu evaporasi atau transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Nah, jadi ini adalah proses interaksi antara laut dan juga atmosfer yang dalam bentuk siklus air. Nah, untuk siklus di Papua sendiri, karena wilayah Papua yang mayoritas berupa hutan hujan tropis menyebabkan proses transpirasi atau perubahan uap air dari tumbuhan menjadi ke atmosfer itu memberi efek yang cukup signifikan. Nah, selain itu, karena Pulau Papua bagian utara yang berada sangat dekat dengan garis khatulistiwa menyebabkan penyinaran matahari maksimal yang memicu proses evaporasi dan transpirasi yang cukup besar di wilayah tersebut. Nah, kemudian untuk proses presipitasinya sendiri di wilayah Papua ini cukup unik ya dari wilayah-wilayah yang lain karena seperti yang dikatakan tadi di kondisi wilayahnya sebelumnya bahwa terdapat banyak pegunungan-pegunungan tinggi di wilayah Papua sehingga menyebabkan bentuk presipitasinya itu ada yang berupa hujan, ada juga yang salju, khususnya untuk di wilayah pegunungan Jayawijaya. Oke, selanjutnya untuk pola curah hujan di Papua. Nah, untuk variasi pola hujan di wilayah Papua itu meliputi 21 klaster pola hujan. Nah, ada pola hujan monsunal dengan variasi A, A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Dan juga pola hujan ekuatorial dengan variasi B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, dan 10. Serta pola hujan lokal dengan variasi C, C1, dan C2. Nah, secara geografis, 21 klaster pola hujan di Papua bervariasi menurut di tiga area geografis utama, yaitu 7 klaster di pola hujan di dataran rendah utara Papua dengan nilai A2, A3, A4, A5, B6, B7, B8, dan 5 klaster pola hujan di dataran pegunungan tengah Papua, A1, B3, B4, B5, dan B9, serta 9 klaster pola hujan di dataran rendah selatan Papua, bernilai A, A6, B, B1, B2, B10, C, C1, dan C2. Nah, variasi pola hujan, monsun, dan ekuatorial dataran rendah utara Papua terutama terkait dengan variasi perubahan pola JJA.
Sedangkan di daerah pegunungan tengah didominasi oleh pola ekuatorial dengan variasi perubahan magnitudo yang sangat kontras terjadi di semua pola rejim DJF, JJA, MAM, dan SON, menggambarkan kompleksitas dalam respon sistem teren terhadap sistem reguler iklim. Sedangkan di dataran rendah selatan Papua, variasi pola hujan monsunal, ekuatorial, dan lokal terutama terjadi pada pola JJA, MAM, dan SON. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Jessica. Berarti sekarang langsung ke pengaruh ENSO di Papua. Nah, terlihat pada gambar di samping merupakan hasil plot yang ada berjumlah 4. Nah, gambar 1 menunjukkan bahwa curah hujan rata-rata dari bulan April hingga Maret dari tahun 1890 hingga 2009. Sedangkan gambar 2 menunjukkan pengaruh ENSO di daerah Papua, dan gambar 3 menunjukkan pengaruh La Nina pada daerah kajian atau daerah Papua. Ditunjukkan pada gambar 2 bahwa nilai berada pada rentang di bawah rata-rata, sedangkan La Nina atau gambar 3 berada di atas nilai rata-rata, yang ditunjukkan berwarna hijau untuk La Nina dan berwarna kuning untuk gambar 2. Nah, hal tersebut menandakan bahwa ENSO cukup berpengaruh di wilayah Papua. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan menggunakan indeks SOI atau Southern Oscillation Index, bahwa terlihat pada grafik yang berwarna biru untuk El Nino dan merah untuk La Nina. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu ada pengaruh IOD di Papua. Untuk IOD ini itu tidak berpengaruh di wilayah bagian Papua karena posisi Papua itu yang jauh dari Samudra Hindia di mana IOD itu berada. Bisa dilihat dari gambar juga bahwa banyaknya IOD terjadi di sekitaran Indonesia bagian barat, terutama di Sumatera, Jawa, dan Selat Sunda. Dan kalaupun ketika Papua ada IOD pun yang terkena karena hanya kecil sekali, jadi tidak berpengaruh terhadap Papuanya IOD-nya. Oke, untuk kesimpulannya sendiri ada terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu proses siklus air di wilayah Papua dipengaruhi oleh kondisi wilayahnya seperti hutan hujan tropis dan elevasi morfologinya. Sedangkan yang kedua, yaitu pola curah hujan di Papua bersifat monsunal dan ekuatorial dengan kompleksitas dalam respons sistem teren terhadap sistem regular iklim. Yang ketiga, pengaruh ENSO di Papua terlihat cukup kuat dikarenakan nilai La Nina berada di atas rata-rata. Dan yang terakhir, tidak ada pengaruh IOD di Papua dikarenakan posisinya yang terlalu jauh dari Samudra Hindia. Oke, berikut merupakan daftar pustaka. Saya kembali lagi kepada Lewan. Jadi mungkin demikian pembahasan dari kelompok Papua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.